Berbagai masalah kecil terus setiap hari berulang kali terjadi. Untuk itu jangan kau lupakan bincang-bincangkanlah dengan terbuka untuk Indonesia yang berkeadilan. Walau suara kami hampir tak terdengar, tunggu dulu, ini bincang pikiran. Salam pinggiran. Kalau kita simak dari beberapa perbincangan diskusi kita coba refleksikan. Pengalaman kita mencoba membedah, mengartikulasi apa yang terjadi di masyarakat. Tentu banyak hal yang bisa kita potret, kita ambil pelajaran menarik. Inisiatif-inisiatif desa berbasis komunitas, aktivitas di bidang pariwisata, atau hal-hal yang sebetulnya itu menjadi bagian atau catatan penting buat kita obrolkan adalah begitu banyak partisipasi itu tumbuh. Masyarakat lokal, baik itu mereka atas inisiatif gerakan perempuan, inisiatif kaum muda, maupun aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok atau aktivitas para pengrajin, itu membuat kita makin punya optimisme. Nah ya sayang sekali seringkali itu tidak nyambung dengan policy maker, pengambil keputusan yang semestinya itu perlu untuk menyambungkan atau menghubungkannya. Kita tahu peristiwa yang mutakhir yang layak kita diskusikan adalah bagaimana memotret pengembangan wisata Candi Borobudur yang sempat kita bisa bedah dari cara pandang atau sudut pandang dari para aktivis pekerja di lapangan, pekerja yang tahu persis apa yang terjadi dan berlangsung. Mereka punya harapan besar di komunitas itu agar Borobudur dan beberapa objek wisata itu betul-betul punya manfaat atau makna buat masyarakat, bukan sekedar pengelolanya. Karena itu artikulasi yang kita angkat dari perbincangan kita yang itu perlu untuk menjadi pertimbangan, hendaknya itu harus menjadi isu krusial. Saya kira kalau kita memahami tentang objek wisata sebagai basis pengembangan ekonomi komunitas, ekonomi lokal, bahkan berkontribusi di tingkat nasional, maka cara pandang kita harus berubah. Mendengarkan suara rakyat, mendengarkan suara komunitas yang selama ini telah lama bekerja dan berproses itu jauh lebih penting. Karena itu pula kalau mau menghidupkan objek wisata demi kepentingan rakyat banyak, maka yang perlu kita pikirkan adalah dengarkan suara mereka, ajak untuk memperbincangkan itu. Disitulah kita akan ketemu, sehingga kita tidak akan terjadi distorsi atau diskoneksi. Alih-alih upaya untuk memperkuat pariwisata justru terjadi kontroversi. Misalnya fenomena begitu kritik atau protes publik mengenai mahalnya atau rencana menaikkan harga tiket masuk, salah satu contoh. Itu membuat kita perlu berpikir ulang bahwa rakyat mungkin jangan hanya dipahami sebagai pelengkap di dalam proses pengembangan pariwisata itu. Nah, demikian pula yang saya ingin tekankan di sini adalah memahami Borobudur sebagai objek wisata hendaknya harus ada transformasi pengetahuan di level komunitas. Jadi tidak mesti kita membuat pertarungan yang tidak berkesudahan. Kalaulah di satu sisi kita berupaya untuk memelihara, mengkonservasi Borobudur sebagai tempat kebanggaan wisata atau objek bersejarah dan bagaimana ini tidak rusak, maka mentransformasikan pengetahuan tentang Borobudur ke masyarakat itu lebih penting. Tidak sekedar orang belajar Borobudur harus satu objek saja, tapi juga bisa bertaut dengan pengetahuan
di masyarakat bisa bertanya, di komunitas bisa bertanya, apa itu Borobudur? Bagaimana sejarahnya? Apa maknanya? Saya kira interpretasi seperti ini sangat penting buat kita diskusikan. Terlebih lagi secara ekonomi juga masyarakat bisa menjangkau, memiliki manfaat dari proses upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Teguran ini harus dianggap sebagai upaya kita untuk mencintai sejarah, mencintai objek wisata. Jauh lebih penting dari itu adalah agar setiap pilihan kebijakan itu punya makna buat kepentingan negara, buat kepentingan pemerintah, buat kepentingan masyarakat, kebanyakan, dan sekaligus yang paling penting adalah komunitas itu bisa merasakan. Begitupun saya rasa kita harus juga mendorong inisiatif-inisiatif ini terus tumbuh, agar perdebatan ini akan bisa punya makna yang lebih. Jangan tercerabut masyarakat ini dari lingkungannya. Borobudur yang telah hadir di lingkungan komunitas, Borobudur yang selama ini dirawat oleh komunitas dan memiliki sejarahnya, beri ruang mereka sebagai subjek untuk terus ikut terlibat merawatnya. Itu artinya jangan menciptakan eksklusivitas atas nama konservasi. Konservasi tetap harus kita lakukan agar tidak rusak, tetapi mentransformasikan agar pengetahuan tentang Borobudur itu bisa lewat komunitas, lewat masyarakat, itu sangat penting. Saya rasa diskusi tentang apa yang menjadi perhatian masyarakat lokal ini harus terus didengarkan. Karena itu suara-suara pinggiran, suara-suara yang terpinggirkan harus mulai diperkuat, diberdayakan. Karena sesungguhnya setiap policy yang senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat, tentu dia akan punya makna. Dan pemerintah diharapkan, pemerintah, pengelola, dan pihak-pihak yang selama ini berkepentingan tidak boleh menutup diri. Karena Borobudur ini bukan hanya milik pemerintah, tapi milik komunitas, bahkan milik dunia. Dengan cara seperti itu, kita punya harapan bahwa masa depan kita akan semakin gemilang. Dan inisiatif-inisiatif pasti akan tumbuh. Disitulah suara pinggiran diperlukan untuk memperbaiki keadaan agar kebijakan lebih bermakna buat masyarakat. Salam pinggiran. Banyak suara harus didengar pada bincang-bincang pinggiran.